Halo, nama saya Ricky. Dalam video kali ini saya mau ngebahas tentang dopamine detox. Dan kenapa dopamine detox ini adalah rahasia atau kunci untuk hidup bisa lebih bahagia dan juga sukses jangka panjangnya. Dan sebelum saya mulai, sekarang saya ngejalanin program life coaching. Kalau kamu tertarik, bisa tunggu infonya di akhir video. Oke, pertama saya mau jelasin apa itu dopamin. Dopamin itu adalah hormon happy, hormon yang bisa bikin kita bahagia, semangat, dan juga termotivasi untuk mendapatkan apapun yang kita pengen. Dan kita dapat dopamin ini pada saat kita mengantisipasi sesuatu hasil, sesuatu goal, oke? Misalnya kalau kita mengantisipasi untuk mendapatkan goal keuangan, otomatis otak kita produksi yang namanya dopamin dan bikin kita bisa kerja keras untuk mendapatkan goal itu. Sama dengan goal kesehatan ataupun goal jodoh ya, ataupun goal hubungan dengan orang lain, oke? Kalau kita pengen punya jodoh, kita kerja keras untuk ngajakin kencan, ngobrol sama cewek, PDKT, oke? Ini otomatis dopamin yang bikin kita semangat untuk ngejalanin itu. Sama juga dengan goal kesehatan, ini dopamin bisa ngebantu kita untuk bisa nge-gym rajin, fitness, oke? Dan makan sehat, dan akhirnya kita bisa dapat goal kesehatan kita. Oke, jadi apa itu dopamine detox? Kita belajar untuk sebisa mungkin mengurangi rangsangan dopamin, terutama dari hal-hal yang nggak menguntungkan diri kita, dan fokus dengan sumber dopamin yang sebenarnya menguntungkan diri kita. Contohnya, sumber dopamin yang menguntungkan diri kita, rajin olahraga, rajin nabung, rajin kerja untuk dapat jabatan, naik gaji, ngejalanin usaha, rajin menabung untuk masa depan, rajin untuk belajar, rajin untuk meningkatkan hubungan dengan pasangan, rajin untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Oke, ini adalah belajar ini adalah salah satu sumber dopamin juga. Nah, dan sebaliknya, sumber dopamin yang gak sehat itu seperti apa misalnya? Satu, misalnya judi, pornografi, masturbasi, alkohol, shopping, sosial media, main game, main HP, narkoba, dan banyak lagi sumber dopamin yang sebenarnya nggak menguntungkan diri kita, tapi malah merugikan diri kita. Walaupun mungkin emang memuaskan untuk sementara, tapi jangka panjangnya itu bakal bikin kita sengsara malah. Kesehatan fisik menurun, kesehatan mental menurun, dan bahkan keuangan juga menurun. Nah, di sini saya mau kasih lihat gimana efeknya ke otak kita pada saat kita ngejalanin dopamine detox, dan bagaimana efeknya untuk rata-rata orang yang nggak membatasi jumlah dopamin untuk otak mereka sendiri. Oke, ini A adalah seseorang yang menjalankan dopamine detox. Oke, mereka fokus untuk dapat dopamin dari olahraga, menabung, kerja keras untuk dapat jabatan, naik gaji, atau mengembangkan usaha. Oke, kamu bisa lihat orang ini semakin hari semakin semangat, semakin termotivasi untuk mendapatkan tujuan mereka. Dan dia punya goal jangka pendek, jangka panjang, oke, untuk goal kesehatan, goal hubungan dengan orang lain, mau itu goal keuangan, oke. Dan sebaliknya, rata-rata orang ini zaman sekarang yang mendapatkan dopamin dari hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri atau kepuasan sementara. Contohnya, mereka butuh uang, mereka judi. Mereka butuh kepuasan seksual, mereka nonton porno dan masturbasi. Mereka butuh hiburan, mereka minum alkohol. Mereka butuh hiburan, mereka pergi shopping, main ke mall, sosial media, main game. Oke, ini efeknya makin lama makin menurun kesehatan mental kita. Kekuatan mental kita juga makin menurun. Kenapa? Karena ada yang namanya dopamine reseptor ya, yang ada di otak kita, ini jadi nggak sensitif lagi. Jadi kita semakin lama semakin butuh hiburan yang lebih banyak. Ya mungkin buat sebagian orang makan ayam dada udah enak, tapi sebagian orang mereka harus makan makanan yang enak banget baru bisa terhibur. Sama dengan hiburan sehari-hari juga. Orang yang fokus dengan kepuasan sementara biasanya gampang bosenan orangnya, oke? Dan sebaliknya di sini orang yang gampang bosenan dan gampang terhibur dan lebih bersyukur juga. Nah, masalah utamanya zaman sekarang ini segala macam serba instan. Kamu butuh makanan, tinggal pesan Gojek, dapat fast food, oke? Kamu butuh memuaskan kepuasan seksual, tinggal nonton film biru, masturbasi. Kamu butuh hiburan, kamu bisa minum alkohol, bisa shopping, main ke mall. Bahkan sebagian orang pakai narkoba untuk mendapatkan kepuasan sementara. Dan akhir-akhirnya mereka pasti menjadi stres karena otak mereka udah nggak sensitif lagi untuk dopamin, oke? Dan sebaliknya, orang yang bisa ngejalanin dopamine detox, mereka bisa sabar untuk mendapatkan apa yang mereka pengen. Dan mereka pun gampang terhibur seperti saya bilang. Mereka butuh kesehatan yang lebih baik, mereka nggak nyari magic pill, nyari pil-pil buat kurusin badan, tapi mereka bakal fokus untuk olahraga, untuk makan sehat, oke? Dan ini efek jangka panjangnya lebih positif
Sama juga dengan orang yang ngejalanin dopamine detox, mereka butuh meningkatkan keuangan, mereka nggak akan fokus untuk judi, untuk dapat kepuasan sementara, mereka nggak akan fokus untuk dapat uang untuk hari ini, tapi mereka bakal fokus untuk solusi keuangan jangka panjang, misalnya untuk kerja, naik jabatan, atau bahkan menjalankan usaha atau bisnis yang awal-awalnya biasa bisnis nggak mungkin ya bisa langsung untung, tapi setelah beberapa tahun mereka dapat untung yang jauh lebih besar. Dan ini juga masukan yang pasif, oke? Yang kita nggak harus kerja tiap hari, tapi masukan tetap ada. Nah, seperti bisa kita lihat, dopamine detox ini adalah kuncinya untuk kita bisa hidup tiap hari semangat dan tambah sehat dan tabungan tambah besar juga, oke? Dan ini sebaliknya, rata-rata orang yang fokus dengan kepuasan sementara, main ke mall, judi, porno, alkohol, shopping, main game, ini akhir-akhirnya bakal tambah stres, keuangan makin menurun, oke? Efeknya kebalik. Nah, ini makanya sering banget saya bahas apa goal kita dan kenapa kita penting untuk punya goal. Karena pada saat kita punya goal, kita mengantisipasi untuk mendapatkan goal itu. Dan ini alasan utama juga kenapa banyak orang yang punya goal, mau itu keuangan, kesehatan, ataupun hubungan, mereka semangat tiap harinya. Oke, mereka lebih bahagia, lebih termotivasi. Kenapa? Karena mereka ngelihat, oh ini goal jangka pendek saya, ini goal jangka panjang saya. Orang yang melihat ke depan untuk mendapatkan hasil adalah orang paling termotivasi, paling bahagia. Oke, dan sebaliknya orang yang depresi, stres ini adalah orang-orang yang nggak punya tujuan, nggak punya goal. Setiap kali mereka pengen sesuatu, mereka langsung dapat dengan instan. Dan hasilnya stres dan depresi. Ini alasan juga kenapa banyak orang yang pensiun ya, udah umur 60 tahun, mereka berhenti kerja, setelah itu mereka udah gak punya goal lagi, gak punya tujuan ke depan, mereka akhirnya sakit dan meninggal. Karena badan kita tanpa sadar dan pikiran kita tanpa sadar merasa, oh udah gak ada lagi yang dituju, akhirnya badan kita nyerah untuk tetap hidup. Nah, ini alasannya kenapa dalam life coaching yang saya jalanin, kita bakal fokus untuk bikin goal jangka pendek dan juga goal jangka panjang. Karena dengan kita punya goal yang jelas, itu bakal bikin kita tiap hari lebih termotivasi, lebih bahagia, lebih semangat. Oke, sekarang kamu udah tahu teorinya, dan kamu pengen ngejalanin dopamine detox. Gimana caranya? Nah, ini pengalaman saya ya, selama 6 tahun terakhir, ngejalanin dopamine detox ini nggak gampang. Dulu saya suka judi, suka minum, suka ngerokok, suka main ke klub. Saya dulu tuh orangnya yang selalu fokus dengan instant gratification, atau kepuasan sementara. Dan terus terang ya, hidup saya dulu stres. Depresi tiap harinya, dan bosenan orangnya, nggak mudah terhibur, nggak bersyukur juga. Nah, saya pelan-pelan rubah. Contohnya, saya dulu ada kebiasaan judi, saya ganti dengan kebiasaan kerja di kantor. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya yang bikin hidup saya mulai berubah drastis. Waktu dulu saya judi, saya nggak ada semangat kerja. Saya judi bisa sehari menang $7.000, sedangkan kerja itu dulu saya di kantor dapat sekitar $35 sejam. Jadi nggak ada perbandingannya $35 sama $7.000, oke? Nah, jadi semenjak saya berhenti judi, itu dopamine yang saya dapat dari judi, otomatis saya nyari dopamine dari pekerjaan. Nah, itu alasan kenapa saya bisa kerja sampai 80 jam sehari, nggak capek-capek, lembur tiap hari ya. Sampai saya bisa naik jabatan, gaji saya naik dari 40.000 ke 80.000 ke 120.000, karena saya selalu kerja keras dan lembur. Dan level dopamine saya juga tinggi. Kenapa? Karena tiap hari saya termotivasi untuk kerja di kantor, untuk naik jabatan. Oke, dan sama juga yang dulu saya misalnya sering minum, sering ngerokok, nonton film biru. Dulu saya hubungan dengan pasangan nggak bagus banget, sering berantem tiap hari, masalah-masalah kecil. Terus terang semenjak saya misalnya ngejalanin puasa dan dopamine detox lainnya, otomatis saya lebih bisa meningkatkan cara komunikasi sama pasangan, sama istri, lebih sabar sama anak saya, lebih sabar sama istri saya, dan hasilnya hubungan saya dengan pasangan juga sekarang jauh lebih positif. Nah, ini makanya seperti saya bilang, dopamine detox ini kunci untuk meningkatkan kesuksesan, kebahagiaan di semua area hidup kita. Mau itu di parenting, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Ini adalah kunci rahasia untuk bisa meningkatkan hidup kita. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri ya. Kalau kita nggak mudah terhibur dan mudah bersyukur dari ngejalanin dopamine detox, ini hampir nggak mungkin untuk bisa mendapatkan goal kita. Karena tiap hari kita bakal sibuk dengan hiburan-hiburan yang fokusnya hanya untuk kepuasan sementara. Karena otak kita tuh sangat efisien dan otak kita selalu ngebandingin. Lebih baik pergi shopping atau nge-gym. Lebih baik minum alkohol, nonton TV, main game, atau belajar sesuatu atau baca buku.
Oke, otak kita bakal selalu nyari dopamin dengan cara paling efisien. Walaupun efisien, tapi hasilnya belum tentu menguntungkan diri kita sendiri. Maka ini penting banget untuk menjalani dopamine detox. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan seperti saya bilang, saya sekarang ngejalanin program life coaching. Kalau kamu tertarik, bisa cek websitenya www.indofitnessfamily.com. Dan di sana nanti kamu bisa booking waktu untuk ngobrol dengan saya. Dan nanti kalau misalnya cocok, kamu bisa daftar. Dan dalam program life coaching ini, saya bakal fokus untuk upgrade mindset kamu, upgrade identitas kamu, dan upgrade level emosi kamu juga. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri ya, satu-satunya cara paling efektif untuk mendapatkan goal kita, mau itu keuangan, kesehatan, dan hubungan dengan orang lain, yaitu dengan meningkatkan diri kita. Ini dari hukum tarik-menarik. Semakin kita bisa meningkatkan diri kita, mau itu kepercayaan diri, harga diri, semakin mudah untuk kita menarik goal yang kita pengen. Karena kalau kita susah-susah mengejar sesuatu, tapi kita nggak ngerasa berhak, kita punya harga diri yang rendah, itu goal kita nggak akan pernah bisa dapet. Jadi itu fokus dari life coaching yang saya jalanin. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain juga lonceng, supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya yang seperti ini. Makasih.